أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وآننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول فضلا Baik, itu tadi sekilas perjalanan ya bersama Travel di Salam Madinah. Baik, kita lanjutkan jamaah semuanya yang sudah hadir hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Devi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Dan Baik. semua calon jamaah umroh yang Allah ridhoi. Alhamdulillah. Salam sehat selalu. Persiapan ini lamarannya? Insya ya? Allah mohon doanya. Ini persiapan umrohnya lancar juga ya? Lancar. Itu pesawatnya udah parkir tuh di belakang tuh. Tuh udah parkir tuh. Oh iya, ya Allah ya Tuhan ya Robbi, jadi kangen Ya, lagi nunggu kita nih ya kan? Lagi isi pertalit atau pertamak tuh. Iya. Baik, gimana? Kita mulai ya. Yang hadir baru 9 ya Pak Ustadz ya. 9 itu udah dengan kita, berarti 7 orang. Baik, nggak apa-apa ya. Gimana? Nggak apa-apa. Kita mulai. Lanjut. Sudah saya rekam ya. Boleh Bunda silakan dibuka. Nanti saya lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tabarakallah, hari ini insya Allah kita akan mengadakan manasik kedua secara online untuk menuju Baitullah. Untuk hari ini materi kita udah masuk ke materi cara pelaksanaannya ya Pak Ustadz ya? Ya, insya Allah. Insya Allah cara teori pelaksanaannya. Untuk prakteknya insya Allah kita lakukan nanti di tanggal 16 hari Sabtu ya. Iya, betul. Pada hari ini walaupun hanya 9 orang, tapi kita yakin 9 kali 2 biasanya, atau 9 kali 3 atau kali 4, karena berkeluarga ya Pak Ustadz ya. Iya, betul. Jadi satu HP untuk melihat bersama, kalau enggak suaranya akan berisik, begitu ceritanya. Untuk hari ini saya nggak berpanjang lebar, dan juga saya mohon maaf tadi ya agak ada kesibukan sedikit gitu. Jadi saya mungkin kemungkinan besar tidak full untuk mengikutinya, saya ikutan sambil-sambil dengar dari jauh, sambil mengerjakan sesuatu. Untuk itu saya mohon maaf duluan. Selanjutnya saya serahkan sama Pak Ustadz yang akan membimbing kita dalam acara manasik online ini. Pak Ustadz, kesempatan waktu kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Devi, Masya Allah ya. Tur lihat kita yang nanti akan bersama kita. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan yang hari di sini Allah sehatkan semuanya. Allah panjangkan umurnya, Allah lapangkan rezekinya, Allah berkahi segala urusannya. Dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan sampai ke Baitullah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihah. Alhamdulillah allafa baina qulubina wasbahna bi ni'matihi ikhwana.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Kalau saya sapa gimana jawabannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Allahu Akbar. Oh gitu. Luar biasa. Allahu Akbar. Baik. Nah, spesial ya, spesial malam hari ini dan seterusnya ya, karena kita adalah tamu-tamu Allah ya, duyufur rahman ya, dan kita sepakat insya Allah kita akan melakukan perjalanan yang sangat panjang ya kan, yaitu perjalanan umroh dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi tamu Allah menuju Baitullah, dan kita di sana menjadi tamu Allah yang spesial. Jadi sepanjang itu kita bersama Allah. Jadi kalau saya sapa jawabannya alhamdulillah, bersama Allah Bersama Allah bahagia. bahagia. Nah, gitu ya. Baik, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, bersama Allah bahagia. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan ya. Baik, teman sekalian. Ya, siap. Kita akan lanjutkan. Nah, semua bisa sampai ke Baitullah. Semua bisa sampai ke Baitullah. Sekali lagi, sampai ke Baitullah itu bukan karena siapa yang punya uang, bukan siapa yang punya harta banyak, bukan siapa yang punya waktu luang, bukan siapa yang sehat, bukan. Tetapi karena dasar memang Allah memudahkan semua. Iya, perangkat-perangkat tadi yang saya sebutkan itu penting. Tapi jauh lebih penting adalah Allah sudah mengizinkan kita. Berarti terdaftarnya kita di travel Risalah Madinah, di Nemtur, di Bumi Armuna, ini adalah memang sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan jamaah semuanya. Nah, ada 3 hal Bapak Ibu sekalian yang perlu kita kuatkan ya. Yang perlu kita kuatkan di manasik kita atau pelajaran ilmu kita adalah ada 3 ilmu ini yang nanti akan kita pelajari bersama. Yaitu pertama ilmu tauhid, yang kedua ilmu fikih, yang ketiga ilmu hikmah. Nah, ini penting ya. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu hikmah. Jamaah sekalian, kenapa itu semua perlu diilmui? Sekali lagi, semua ibadah itu ya, semua ibadah itu harus ada dasarnya. Ya. Kita tahu betul bahwa ada 2 hal yang ibadah kita diterima. Yang pertama adalah karena ikhlas karena Allah. Kita yakin sama-sama bahwa ibadah ini sudah kita niatkan karena Allah, hanya karena Allah, selamanya untuk Allah. Yang kedua adalah caranya harus benar. Ya, caranya harus benar. Maka malam hari ini kita kumpul di sini, kita ngaji bareng, kita manasik bareng, agar kita punya panduan ilmu yang benar. Baik, Bapak sekalian, kalau kita bicara manasik umroh, ya, kebayang ya, manasik umroh itu kan sangat ibadah yang paling mudah itu adalah ibadah umroh sebenarnya. Kebayang? Pertama adalah niat ihram, betul ya, menggunakan kain ihram. Kedua apa Bapak Ibu setelah niat ihram? Tawaf 7 kali dari Hajar Aswad, muter 1, muter 2, muter 3, muter 4, 5, 6, dan 7. Ya, selesai tawaf kita kemana? Kita ke Mas'a, ya, tempat sa'i. Di mana itu? Dimulai dari Bukit Sofa. Dari Sofa Marwah 1. Kemudian dari Marwah ke Sofa 2, ya kan? Kemudian Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, Marwah, Sofa, dan Marwah. Ya kan? Nah, jamaah sekalian, setelah sa'i 7 kali, maka lanjut dengan tahallul. Ya, selesai tahallul, sudah selesai umrohnya. Alhamdulillah umrohnya mabrurah dan makbulah. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi ternyata perjalanan yang panjang nanti yang Bapak Ibu akan lakukan itu ternyata sudah selesai dijelaskan dalam waktu 1 menit kurang. Ya. Sederhana bukan? Sangat sederhana. Maka Bapak Ibu, manasik itu ya, nusuk yaitu manasik ya, atau ibadah umroh ini aturan-aturannya itu sangat mudah insya Allah.
Nah, ada yang jauh lebih utama adalah ibadah bagaimana manasik yang kita lakukan itu semua bisa kemudian mendapatkan atau ada perubahan dalam jiwa kita. Ada perubahan. Kita sepakat kemarin ya bahwa mabrur diterima amal atau tidak itu memang haknya Allah. Betul ya? Tetapi diterima atau tidaknya itu ada tanda-tandanya. Betul Bapak Ibu ya? Kita sepakat ya? Kita sepakat. Nah, apa hubungannya dengan ilmu tauhid ini Bapak Ibu? Ya, saya punya kisah Bapak Ibu. Suatu ketika begini. Suatu malam ya, ada keluarga yang sangat sederhana. Ada ayah, ada ibu, gitu kan? Ada anak-anaknya. Di malam itu, ya, sang ayah sedang ingin makan bersama keluarga kecilnya tadi. Ketika hidangan sudah siap, ya, hendak disantap bersama-sama keluarganya, maka pintunya diketuk, tok 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 tok, gitu kan. Kemudian karena ada tamu, maka sang ayah berdiri. Dibukalah pintu tadi, ternyata yang ngetok pintu adalah tetangganya. Apa kata tetangganya? Wahai saudaraku, saya dan anak-anakku sudah 3 hari nggak makan. Masya Allah, dia kaget. Loh, Anda sudah 3 hari tidak makan? Iya. Ya, makanya saya ke sini. Adakah sesuatu di rumahmu yang bisa kami bawa pulang? Apa kata ayah tadi? Sebentar, tunggu ya. Dia masuk ke dalam rumah. Dia sampaikan ke istrinya, sampaikan ke anaknya. Istriku, anakku, ya, tetangga kita membutuhkan makanan. Ya, bolehkah ayah memberikan makanan ini kepada tetangga kita? Apa kata anaknya? Baik ya, silakan. Baik ya, silakan, kata istrinya. Baik, kemudian makanan itu, jamaah tahukah? Itu makanan satu-satunya yang hendak mereka makan malam itu. Diambil semua makanan, dikasih ke tetangganya. Pak, silakan, mudah-mudahan bisa membantu Bapak. Apa kata tetangganya? Jazakallahu khairan, barakallahu fi ahlika wa malika. Semoga Allah membalas kebaikanmu dan Allah berkahi anakmu dan keturunan dan semua urusanmu. Ya, selesai sudah dia pulang. Kemudian beliau tutup pintu dan balik ke anak dan keluarganya. Ya, ngapain? Bengong, ya kan? Karena nggak ada yang dimakan. Ya, makanya setelah beberapa menit kemudian anaknya bilang, ya, saya lapar. Kata istrinya, ya, saya juga lapar. Baik, saya juga lapar. Tapi kita nggak punya makanan, anak. Karena sudah kita kasih ke tetangganya. Apa kata sang ayah? Nak, izinkan ayah keluar rumah ya mencari rezekinya Allah SWT. Maka sang ayah ini, Bapak Ibu sekalian, itu kemudian dia keluar rumah. Dia keluar rumah hanya satu tempat yang dia tuju. Apa itu? Masjid. Dia ke rumah Allah. Dia di sana. Dia ambil air wudhu. Dia sholat Bapak Ibu. Setelah sholat, dia doanya panjang sekali. Apa doanya? Ya Allah, ya Rahman. Ya Allah yang maha pengasih. Ya Allah yang maha penyayang. Ya Allah yang maha memberi rezeki. Ya Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha baik di antara yang paling baik. Ya Allah, anakku lapar. Istriku lapar. Aku juga lapar. Ya Allah, kami butuh makanan. Bapak Ibu perhatikan. Itu doanya panjang sekali. Dia hanya butuh apa? Makan. Masya Allah. Nah, qadarullah di malam itu ketika dia berdoa Bapak Ibu sekalian, ada seorang seorang penguasa, dia juga seorang pengusaha, ya, hartanya melimpah Bapak Ibu sekalian. Orang ini Bapak Ibu itu sudah sepekan lamanya itu hatinya gelisah sekali, sangat gelisah, gundah gulana, nggak menentu gitu ya. Kemudian dia berkata dan berazam, ya Allah, sebagai bentuk taubatku kepadamu, maka aku akan membawa kuda terbaikku. Ya, dan kudaku ini akan aku isi seluruh makanan, ya, kanan kirinya aku penuhi makanan dan bahkan uang-uang aku akan penuhi di kudaku ini. Dan kudaku akan aku lepaskan tali kekangnya kemana dia pergi dan ke siapapun ditemui, maka kuda dan seluruh isinya punya dia. Maka Bapak Ibu di malam itu orang tadi yang berdoa minta makan itu Bapak Ibu dan seorang penguasa tadi yang gelisah tadi itu membiarkan kudanya jalan. Dia ngikuti di belakang. Kuda jalan terus berjalan ke lorong-lorong terus belok kanan kiri terus ya nggak ada yang nyuruh tuh kuda kemana. Pokoknya kuda jalan terserah kuda. Qadarullah Bapak Ibu apa terjadi? Itu kuda masuk masjid di mana orang minta makan tadi. Ya,
Itu masuk masjid di belakang tepat di situ. Dan Bapak Ibu apa terjadi? Itu dia masih minta makan. Ya Allah yang maha kaya. Ya Allah yang maha rahman. Ya Rozak. Ya Allah yang maha pemberi rezeki. Ya Wahab. Ya Allah yang mengabulkan doa yang tidak pernah tertolak. Aku minta makan. Anakku lapar ya Allah. Istriku lapar. Aku minta makan. Orang di belakang itu Bapak Ibu. Dari tadi mendengarkan ada orang minta makan. Ya. Maka selesai doa. Kemudian didekati. Assalamualaikum saudaraku. Iya waalaikumsalam. Aku dengarkan doamu dengan khusyuk, engkau minta makan. Iya, aku minta makan kepada Allah. Maka dia bercerita, wahai saudaraku, entah gimana ceritanya, saya nggak tahu. Sepekan ini hatiku gelisah, hatiku dah gulana, nggak menentu. Dan hari ini aku berazam kepada Allah, aku punya kuda terbaik. Dan kudaku ini sudah aku isi dengan perbekalan, semua perbekalan yang paling utama. Makanan, minuman, bahkan ada uang-uang di sini. Dan aku bilang, ya Allah, kemanapun kudaku pergi ini akan aku biarkan. Dan siapapun yang dijumpai, maka dia pemilik kuda dan seluruh isinya. Maka saudaraku, ini adalah kuda dan isinya adalah milikmu semuanya. Apa kata beliau? Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikanmu. Bapak Ibu, tidak di situ. Ya, ada hal yang menarik dialog berikutnya. Kata orang kaya tadi ngomong begini. Mas, kalau sampean butuh sesuatu, sampean butuh sesuatu nih ya, sampean butuh makan, sampean butuh kebutuhan yang lain, anak-anak kalian butuh apapun, ini nomor WA saya. Ya. Sampean tinggal WA saya, tinggal telepon saya, kebutuhan apapun yang Bapak minta akan aku cukupi. Keren apa keren? Keren ya. Ya. Ada orang menawarkan kebaikan itu, Pak. Ya. Bapak butuh apapun, istri Bapak, anak Bapak, butuh apapun, insya Allah aku cukupi. Apa kata orang tadi, Pak? Ya, apa kata orang soleh tadi? Dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Wahai saudaraku, terima kasih atas kebaikanmu. Ya, apa kata beliau? Pak, wallahi demi Allah, Pak. Kalau saya butuh sesuatu, saya tidak mungkin datang ke Bapak. Tapi saya akan datang kepada Allah. Dialah Allah Rob saya dan Robnya Bapak. Dialah Allah yang mengutus Bapak ke sini untuk mencukupi semua kebutuhan saya. Bapak Ibu perhatikan jawaban dia. Ya, ada orang yang luar biasa menawarkan kebaikan. Tetapi apa jawaban dia Bapak Ibu? Wallahi demi Allah, saya ketika butuh sesuatu, saya nggak mungkin minta ke Bapak. Saya nggak akan datang ke Bapak. Tapi saya akan datang dan minta kepada Allah. Dialah Allah yang ngutus Bapak ke sini untuk mencukupi semua kebutuhan saya. Bapak Ibu, ya. Tipis bukan? Ya. Tipis bukan Bapak Ibu? Inilah ilmu tauhid Bapak Ibu. Ilmu di mana kita harus lebih lebih menyandarkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak Ibu sekalian, umroh itu bukan sekedar tadi, ya, sekedar kita tawaf, ketika sa'i, bukan Bapak Ibu. Tapi ada ilmu-ilmu yang memang perlu kita kuatkan di sini. Ya, Bapak Ibu sekalian. Nah, baik, nanti kita lanjutkan bab berikutnya ya. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu. Nah, berikutnya apa Bapak Ibu? Yang perlu kita siapkan adalah niat. Ya, niat Bapak Ibu. Nah, niat ini Bapak Ibu harus kita jaga betul ya. Saya pesan Bapak Ibu, nanti selama Bapak Ibu umroh di sana, ya, tolong dijaga itu niat. Ya, Bapak Ibu sudah mengeluarkan dana yang tidak murah, ya, mahal, ya kan, ongkosnya banyak, waktunya, tenaganya, pikirannya, semua tercurahkan untuk ibadah ini. Ya, kalau kemudian niat ini tidak kita bungkus dengan keikhlasan yang baik, demi Allah Pak, rugi dunia akhirat Pak, sangat rugi. Ya, Bapak Ibu, ketika nanti kita di sana, ya, kita bisa sampai ke Mekah Madinah, kita sampai di dekat Ka'bah, bahkan kita bisa sholat di Hijri Ismail, kita bisa mencium Ka'bah, itu kan sebuah karunia, sebuah kenikmatan yang tidak semua orang tuh bisa. Maka Bapak Ibu, bolehlah Anda foto, bolehlah Anda kemudian mengabadikan kebersamaan dan keindahan itu. Tapi tolong jangan di-share dimanapun. Ya, jangan Anda buat status. Ya, jangan Anda buat status. Kenapa?
ketika kita buat status, nanti ketika ada yang komentar, weh, Pak Solehan umroh, wah keren, wah nggak ngajak-ngajak nih, wah itu kan. Tadinya kita mau berbaik kebaikan, tapi ketika kita dibilang gitu, iya nih, iyanya ini kita ngomong iya, kita berharap pujian manusia. Dan Allah Bapak Ibu tidak mau diduakan, ya, tidak mau diduakan. Maka ketika kita boleh Anda silakan berfoto-foto, boleh, ya tidak melarang. Lebih baik Anda nanti share di grup, ya. Kalau grup keluarga boleh, ya, untuk menyemangati, untuk memberikan motivasi itu boleh. Tapi grup-grup mungkin grup alumni, grup teman, grup sahabat, atau grup-grup pekerjaan, ya, atau dimanapun kalau bisa jangan. Ya kenapa? Agar niat kita betul-betul dijaga sama Allah. Ya namanya niat Bapak Ibu, ya. Yang namanya itu apa namanya? Itu sangat harus kita jaga betul. Ya. Jangankan begini, ada orang ngomong begini. Ada orang ngomong gini. Weh, kemarin saya sholat itu di depan Ka'bah loh, ya. Dia niatnya bercerita, ya. Weh, tahu nggak kemarin saya sholat di depan Ka'bah saya. Saya bisa ke Hajar Aswad gitu. Dia niatnya bercerita. Tapi niatnya bercerita itu, ya kan, kadang-kadang kalau tidak hati-hati jadi timbul pamer dan riya. Dan ini tipis Bapak, karena tidak ada yang tahu antara niat kita sama perbuatan, nggak ada yang tahu kecuali hati kita dan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu jaga niat itu dengan baik. Ya, berikutnya adalah yuk sebelum kita berangkat, ya sebelum kita pergi umroh, yuk kita sama-sama taubat. Kita sama-sama taubat ya Bapak Ibu sekalian. Kalau ada dosa di antara manusia, selesaikan dengan baik. Ya, minta maaf kepada orang tua yang masih ada, ya, minta restunya, minta doanya kepada teman, sahabat. Kalau kita salah, minta maaf semuanya sama pasangan kita, sama anak-anak kita, minta maaf kepada mereka. Agar apa? Agar ibadah kita menjadi lancar semuanya. Ya, berikutnya apa? Sesuai dengan contoh Rasulullah. Maka kita harus ngaji bareng. Ya, dan yang paling utama apa? Gunakan rezeki yang halal. Ya, karena Allah hanya menerima yang baik-baik saja. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Ya. Baik. Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk ke bab manasik umroh ya. Bab manasik umroh. Baik. Perlu ketahui Bapak Ibu, ada namanya rukun umroh, ada namanya wajib umroh. Ya, rukun umroh kita tahu itu niat, ihram, tawaf 7 putaran, sa'i 7 kali, dan tahallul. Itu rukun. Dan wajib apa? Berihram dari mikot, menjauhi larangan ihram. Nah, apa bedanya rukun sama wajib Bapak Ibu? Bedanya adalah kalau rukun sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau ditinggalkan, maka batal ibadahnya. Dan tidak boleh diganti dengan dam. Ya, sesuatu ibadah yang harus dikerjakan, nggak boleh ditinggalkan. Dan kalau ditinggalkan, nggak boleh diganti dengan dam. Kalau wajib umroh, ibadah yang pekerjaannya boleh diganti dengan dam. Ya, dam itu apa? Ya, menyembelih seekor kambing, ya, atau berpuasa 3 hari, atau memberi makan 6 orang fakir miskin. Yaitu nanti kita akan belajar itu tentang dam. Ya, contohnya apa? Yang tidak boleh ditinggalkan. Pertama niat, kita harus niat umroh. Ya, pakai kain ihram. Ya, nggak boleh tidak pakai kain ihram, ya kan? Tawaf 7 putaran, sa'i 7 putaran, dan harus tahallul. Nah, adapun berihram dari mikot, ya nanti kita akan ada mikot Bapak Ibu, karena kita langsung ke Mekah, maka mikot kita di Yalamlam. Nah, nanti karena kita pakai pesawat Saudi, alhamdulillah, nanti di monitor itu akan terlihat destinasi ya, tujuan. Dari Jakarta ke Jeddah itu berapa jam itu ada, sampai di titik Yalamlam itu akan ketahuan. Dan nanti biasanya pramugari akan mengingatkan 2-3 kali Bapak Ibu ya 1 jam sebelum nyampe mikot biasa diingatkan. Yuk yang mau umroh dulu silakan siap-siap. Nah, itu nanti kita akan briefing nanti di asrama haji. Ya gimana caranya itu.
Nah, ini ya Bapak Ibu ya, bisa difahami ya, rukun umroh dan wajib umroh. Baik, kita lanjut Bapak Ibu, manasik ya, ihram ya, menggunakan ihram itu di mikot. Mikot adalah tempat mengambil niat umroh atau haji. Ya, tawaf ada di Ka'bah, nggak boleh di yang lain. Sa'i di Safa Marwah. Al-halqu atau taksir, memotong rambut, memendekkan atau botak gitu ya, itu di mana saja boleh. Jadi setelah kita sa'i, boleh nanti tahallulnya di luar masjid atau di hotel atau bahkan langsung ke tukang cukur. Jadi di mana saja boleh ya. Baik, kita lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti karena perjalanan kita Bapak Ibu, kita mau umroh dulu, maka nanti ada sebagian jamaah kita yang nanti masuk hotel ya, kayak Pak Hendi, Bu Tuti ya, Mas Agus, keluarga nanti masuk hotel. Ya, maka nanti ihramnya di hotel Jakarta. Ya, di hotel Jakarta. Kalau yang lain nanti dari rumah masing-masing. Nah, nanti mandi. Jadi kan kita kumpul di bandara itu tanggal 26 Desember asar lah ya. Asar nanti di sana. Ya, asar di bandara. Gitu. Nah, nanti silakan sebelum berangkat ke bandara masing-masing silakan mandi. Mandi ihram. Ya, mandi ihram ini mandi gajah Bapak Ibu. Mandi besar. Ya, mandi besar ya, niat mandi ihram gitu saja ya, seperti biasa. Kemudian Bapak Ibu sekalian, nanti kita juga akan pandu menggunakan baju ihram ya. Yang laki-laki 2 helai, yang perempuan bebas. Nanti akan kita sepakati warnanya, apakah warna putih atau warna hitam, silahkan ya, itu tidak masalah, disepakati saja. Yang pasti adalah silakan ditutup auratnya yang benar. Ya, nanti ketika dia asrama haji nanti kita akan kuatkan batasan-batasan aurat perempuan. Nah, setelah itu Bapak Ibu, setelah itu kita persiapan ke bandara. Ya, nanti di bandara kita akan terima visa, terima tiket, ya, paspor kita, segala sesuatu ya, name tag, kasih syal, nanti semua di bandara. Nah, setelah itu Bapak Ibu sekalian, kita naik nanti pesawat, kemudian nanti pas di Yalamlam, ya, pas di Yalamlam, kita niat labbaik Allahumma umrotan, gitu ya. Nanti insya Allah Bunda Epi akan mengingatkan terus, ya. Patokannya mudah Bapak Ibu, ya. Di Saudi itu nanti makan 2 kali. Jadi di pesawat itu nanti dapat makan 2 kali. Makan besar ya. Makan besar 2 kali, ya. Nah, patokannya gampang. Patokannya setelah nanti makan kedua, Bapak Ibu. Setelah nanti makan kedua, ya, kurang lebih 2 jam itu pesawat mau nyampe. Gitu ya. Jadi habis makan nih, habis makan kedua, setelah makan kedua itu, maka Bapak Ibu sekalian, 2 jam setelah itu biasanya pesawat mau nyampe Jeddah. Ya, maka setelah makan, saran saya Bapak Ibu sekalian, maka silakan Anda ke kamar mandi, buang hajat, ya kan? Mau pipis silakan pipis, ya kan? Silakan, semuanya silakan, ya di sana. Nah, kemudian Bapak Ibu, 1 jam sebelum nyampe, nanti ada di monitor, ya di monitor itu ada, nanti ada destinasi, ya, ada monitor itu kan. 1 jam sebelum nyampe, ya, Anda sudah siap-siap. Ya, mungkin yang bawah nanti dikencangkan lagi, yang atas dipakai, ya kan, dipastikan yang laki-laki semua perabotan dalam dikeluarin, Pak. Ya, semua perabotan dalam dikeluarin. Ya, yang tadi misalkan mungkin masih pakai kaos, dicopot kaosnya. Yang pakai celana dalam dicopot gitu ya. Nah, nanti catat Pak ya, catat ya. Saran saya adalah Bapak Ibu, khusus laki-laki, saran saya silakan Anda pakai celana pendek, celana kolor. Yang celananya itu kurang lebih sampai lutut lah ya. Atau di atas lutut lah ya. Kan ada ya celana renang itu loh. Ya. Bapak ya, pakai celana kolor, tapi yang kolor ya, yang longgar yang bisa dipelorotin gitu. Gitu ya. Hanya pakai celana dalam saja, ya maaf celana kolor saja, tapi nggak usah pakai celana dalam. Bisa dipahami ya Bapak ya, terutama Bapak nih, ya kan?
Nah, nanti akan kita pandu ya ketika nanti Pak Hendi ini di bandara, itu kan masih di hotel akan kita briefing lagi, ya. Nanti yang tidak hadir tolong ingatkan ya. Kenapa ini memudahkan ketika nanti ngambil mikot di Yalamlam, ya. Jadi nanti Bapak Ibu yang bapaknya terutama pakai celana kolor, ya kan, bukan kolor hijau, ya kan, celana kolor gitu ya. Tidak usah pakai apa namanya celana dalam, gitu loh ya. Jangan kolor saja, gitu kan. Nanti luarnya dikasih baru pakai bawahan ini, ya. Bisa dimengerti ya. Nah, nanti apa gunanya? Nanti pas mendekati mikot itu langsung dipelorotin, Pak. Gitu loh ya. Dipelorotin. Jadi di pesawat masih pakai celana itu, gitu kan, dan lain sebagainya. Ya, nanti kita teknisnya di asrama haji insya Allah lebih detail nanti. Baik. Kemudian nyampe di Yalamlam. Apa yang kita lakukan? Pertama adalah kita niat. Ya, labbaik Allahumma umrotan. Yuk bareng-bareng yuk. Labbaik Allahumma Allahumma umrotan. umrota. Labbaik Labbaik Allahumma umrotan. umrotan. Nah, gampang ya. Ini doa yang pertama yang harus dihafal ya kan. Labbaik Allahumma Labbaik umrotan. Allahumma umrotan. Ya, itu doa yang pertama. Jadi apa artinya labbaik? Ya Allah, saya siap memenuhi panggilanmu. Saya niat untuk umroh. Nah, gitu ya. Jadi kalau misalkan Arabnya lupa, Bapak Ibu boleh pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, saya siap memenuhi panggilanmu. Saya siap melaksanakan ibadah umroh. Gitu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, maka berlakulah semua larangan ihram. Ya, nanti kita akan bahas apa larangan semuanya. Nah, setelah kemudian kita niat ihram, Bapak Ibu, maka kita baca talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya bareng yuk. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Baik, nanti perbanyak talbiyah ya. Bapak Ibu, dari Yalamlam ke Jeddah itu enggak sampai 10 menit nyampe. Ya. Kurang lebih 8 sampai 5 menit itu tuh turun pesawat. Ya. Jadi antara Yalamlam, mikot kita, tempat ngambil niat umroh sampai ke Jeddah, sampai turun itu landing, turun pesawatnya itu enggak sampai 10 menit. Ya, 7 sampai 5 menit selesai turun. Sepanjang itu Anda sudah pakai kain ihram, jaga ihram ya, banyak mengucapkan talbiyah. Lanjut. Nah, ini cara menggunakan nanti kita akan bahas di apa namanya asrama haji. Nah, ini larangan ihram Bapak Ibu. Ya, ini yang wajib Anda ketahui. Ya. Untuk pria ada 3. Tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Ya. Kemudian tidak boleh menggunakan sepatu yang nutupin mata kaki. Jadi nanti mata kaki harus kebuka. Maka saran saya Bapak Ibu, Anda dari rumah itu silakan bawa sendal saja. Sendal yang nyaman ya, sendal yang nyaman. Saran saya sendal yang empuk itu. Nah, sendal yang nyaman itu Bapak Ibu ini kalau sendal ditekuk antara ujung sampai ujung ketemu, itu berarti sendalnya ada lampu. Ya, kenapa? Karena kita akan melakukan perjalanan panjang. Maka pastikan cari sendal yang empuk biar kaki kita nyaman. Bisa difahami ya? Kemudian tidak boleh untuk kepala nih, nggak boleh pakai peci, harus dicopot. Nggak boleh nutupin kepala. Ya, misalkan kedinginan, tutupin kepalanya gitu, itu nggak boleh. Itu kena dam. Baik. Yang laki-laki, yang perempuan tidak boleh menggunakan kaos tangan. Jadi tangannya harus kebuka. Ya. Nggak boleh nutup wajah, harus dibuka wajahnya. Oke. Kemudian untuk laki perempuan tidak boleh menggunakan wangi-wangian, memotong kuku, memotong rambut, memotong pohon, membunuh binatang, berjumpa suami istri,
menikah, ya, berkata kotor, ya, berdebat, itu tidak boleh. Nah, ini harus dijaga larangan ihramnya. Baik, sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Itu Ada yang tanyakan Bapak Ibu? Sampai sini ada yang tanyakan? belum Ustadz. Alhamdulillah, keren semua ya. Ya, paham. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu sekalian. Nah, ini denda. Apa itu denda? Denda itu dam. Apa itu dam? Sanksi. Ya, kafarot, dam, denda atau sanksi itu namanya sama. Ya, hanya beda nama saja. Ya, Bapak Ibu, Islam itu adalah memberikan kemudahan. Ya, yassiru wala tu'assiru. Mudahkan, jangan kau persulit. Yuridukumullahu bikumul yusra, ya kan, Allah pengen kemudian buat engkau. Maka Bapak Ibu, aturannya adalah orang yang lupa, tidak tahu, dipaksa atau tertidur yang melakukan larangan ihram tadi, maka tidak kena sanksi atau denda. Ya, lupa Pak. Saya mau tahu, mau nanya, lupa itu sekali atau 3 kali Pak? Ya, contoh misalkan sekali ya, contoh misalkan gini, ya kan? Buka ininya. Pas waktu mungkin lagi dingin itu kan, ya kan, tiba-tiba kan dia bawa kain ihram kan, ditutupin di kepalanya gitu kan. Dingin Pak gitu kan. Diingatkan sama pembimbingnya, Pak maaf, itu nggak boleh tutupin kepalanya. Ya Allah, saya lupa, gitu kan. Nah, itu boleh sekali, ya kan. Terus nanti begitu lagi, misalkan apa lagi, tutupin kepala lagi, atau misalkan dia ngomong apa aja gitu, ngomongnya nggak beraturan gitu kan, ngomongin orang apa itu kan, Pak, Bapak kan lagi ihram, astagfirullahaladzim, saya lupa, 2 kali lupa. Itu kan, apalagi nanti, ya kan. Jadi Bapak Ibu ingat ya, lupa itu sekali ya, lupa itu sekali. Maka kenapa kita harus ngaji, gitu ya. Kalau lupa sudah 2-3 kali itu namanya bukan lupa, dablek. Ya kan? Itu bukan lupa itu namanya, ya kan? Nah, berikutnya adalah pelanggaran dengan sengaja. Tahu hukumnya dan dengan alasan syar'i. Maka tidak berdosa tapi wajib membayar dam atau denda. Ya. Berikutnya sengaja dan tanpa alasan syar'i. Maka dia berdosa dan wajib membayar denda. Apa dendanya? Ini ada 3 Bapak Ibu. Ya, nanti di buku manasik kita sudah ada kita sempurnakan. Pilihannya apa? Menyembelih seekor kambing, puasa 3 hari, atau memberikan makan kepada 6 orang fakir miskin. Ya, seperti itu. Ada pilih-pilihannya. Ada kadarnya. Kapan kambing, kapan puasa, kapan berikan makan. Itu pilihan dendanya. Ya, makanya kita harus belajar, harus ngaji agar tidak salah dalam umrohnya. Lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, ini doa yang paling berat ya. Ya, sudah dosa Pak, wajib taubat. Sudah gitu manasiknya rusak, ibadah rusak, sudah rusak wajib melanjutkan ya, dan setelah itu wajib mengganti umrohnya di tahun depan. Dan bukan kambing Pak, onta Pak, ya harus disembelih Pak. Maka kalau lagi umroh itu jangan deket-deket suami istri. Ya bukan nggak boleh deket boleh gitu kan. Oh, nanti apa dijaga ya suaminya, istrinya masing-masing dijaga gitu kan. Tapi memang begitulah ya, ada saatnya memang kita harus menjaga itu semua. Ya. Ya, karena larangannya sangat berat. Dan apa? Damnya sangat berat juga. Baik. Sampai sini tentang dam ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Silakan, tentang dam ada yang ditanyakan? Tat, saya mau nanya, Tat. Ya, silakan Pak. Ini, Tat, kalau kita lupa nggaruk kepala gitu, Tat. Bagaimana, Tat? Garuk kepala. Yo, namanya lupa Pak kan? Kan tadi Tapi kan diingatkan kadang-kadang suka lupa. berkali-kali gitu.
bukan sekali doang, bisa gatel gitu-gitu. Ya, kalau lupa Pak, ya nggak apa-apa. Kan tadi lupa kan? 3 kali ya. Iya. Ya, namanya lupa. Nggak apa-apa ya. Allah itu tidak mungkin memberikan beban di atas melebihi kemampuan kita. Ya, ya nanti apa namanya hati-hati sajalah ya. Bismillah, insya Allah dimudahkan semua ya. Intinya Amin. lupa ya. Ya namanya lupa kan kita paling paham kan. Itu. Iya. Kalau memang berlupa, ya memang lupa ya sudah. Dia apa yang lupa? Ya kan lupa kan kita paham Iya, kan, Ustaz. kita juga paham lupa dan mereka kan kita paham Pak ya. Coba Lupa Pak, walaupun lupa 3 kali nama lupa. Ya sudah lupa. Gitu ya. Gitu ya. Baik. Dan nanti Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang kita juga memberikan arahan ke jamaah Bapak Ibu ketika selesai umroh gitu ya. Nah, tadi ada hal-hal yang memang kadang-kadang kita itu lupanya beberapa kali. Itu ya. Nah, maka boleh nanti Bapak Ibu sekalian untuk menyempurnakan manasiknya, ya silakan Bapak Ibu nanti boleh bersedekah. Ya, beli makanan ya, misalkan kebab gitu kan atau burger ya, silakan bagi-bagi orang yang di sana. Gitu ya. Ya, untuk menyempurnakan saja. Insya Allah murah kok Pak ya. Ya, burger, kemudian kebab itu kan sekitar 10 rialan ya kan. Ya, ini sekedar saran saja, tidak harus mutlak seperti itu. Ya, namanya kan kalaupun memang apa namanya? Kita memang lupa tapi lupanya itu kebangetan gitu kan. Itu ya hitung-hitung bayar dam tadi gitu kan. Kalau benar lupa memang lupa biasa nggak apa-apa. Sedekah di tanah suci itu luar biasa. Semua kebaikan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi bukan mutlak harus kemudian Anda berbagi, tidak. Kalaupun berbagi, Masya Allah di tanah haram Pak, pahalanya 1000 kali lipat, 100.000 kali lipat. Gitu ya, tidak masalah. Lanjut ya. Nah setelah itu Bapak Ibu kita nyampe hotel, kemudian nanti kita persiapan untuk tawaf. Nah di sini Bapak Ibu kita tawafnya, kemudian kita masuk dalam masjid, ya masuk dengan kaki kanan. Apa doanya? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Hafal semua ya? Yuk jamaah yuk ikutin saya. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ya Allah, bukakanlah rahmatmu kepadaku. Ya, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya, ya Allah, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu kepadaku. Gitu ya. Jadi kita masuk Masjidil Haram, Bapak, itu ada hanya satu pintu, depan WC 3, kita masuk dari hotel, Bapak Ibu, kita sambil bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika la. Terus bertalbiyah begitu. Ya, nanti Bapak Ibu akan diatur formasi oleh pembimbing kita, oleh mutawif atau oleh tour leader kita. Ya, nanti kalau mereka lupa tolong ingatkan. Posisi pertama adalah kita ada anak-anak, maka posisi yang paling depan adalah anak-anak. Ingat. Mutawif di belakang anak-anak. Ya. Kenapa? Kalau mutawif paling depan, dia jalannya paling depan. Ya, Bunda Evi, nanti dan teman-teman tolong ingatkan, ya. Mutawif itu di belakang anak-anak. Anak-anak paling depan. Ya, paling depan. Ya, tentunya sama ayah ibunya di situ. Ya, ya sama ayahnya lah, ya itu sama ibunya. Nanti di situ ya, gandeng tangan gitu. Terus posisi kedua adalah orang tua. Ya, orang tua itu nomor 2. Di antara jamaah kita ada yang sudah sepuh-sepuh, nanti ada kayak tapi sepertinya masih muda semua. Ya kan? Kalau kemarin saya bawa jamaah itu sudah ada yang 74 tahun, ada 80 tahun gitu kan. Itu jalannya ya gitu, tunuk-tunuk begitu. Ya. Kenapa begitu formasinya? Formasinya agar jalannya nanti tidak terburu-buru. Kalau yang depan paling cepat, yang belakang kasihan, Pak. Ya, kebayang ya, kebayang. Oke. Terus formasi nanti di asrama haji kita atur formasinya, Pak. Ya. Biar mulainya sama, selesainya bareng-bareng. Ya, tidak terpisah rombongan. Baik, setelah itu kita masuk, Pak, ke Masjidil Haram, bayangkan. Kemudian nanti kita ketemu eskalator.
nanti turun sekali eskalator. Turun ke bawah. Jadi memang lembah, Pak. Kita masuk masjid itu turun ke bawah eskalator, ya. Kemudian disitulah kita lihat Ka'bah Asy-Syarifah. Kita bilang Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam. Itu doanya, Pak. Kan ya ini doa-doanya. Makanya. Ya. Hah? Belum tahu. Lah kalau kagak dikasih gue kagak apa lah. Kenapa Pak Hendi? Santai, Pak, santai ya. Tadi kan dikasih doanya, tadi ya. Ada doanya. Doang. Nah, nanti saya share Oh, setelah iya. ini, Pak, ya kan ada doanya. Tutup. Iya. Dan nggak apa-apa, Pak, nggak apa-apa. Dan gini, Bapak Ibu, Anda nggak harus direpotkan dengan doa-doa, ya. Kalau kita nggak bisa doa-doa tadi, Bapak Ibu, doa apa saja semua sah, ya. Doa apa aja semua sah. Minimal baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bapak Ibu sekalian, umroh ini ibadah yang paling mudah. Ya, kalau sholat Bapak Ibu, sholat itu ibadahnya ada rukun dua. Ada rukun kauliyah, ada rukun fi'liyah. Apa rukun kauliyah? Rukun kauliyah ada rukun yang sesuatu ucapan, doa-doa. Contoh kauliyah, rukun kauliyah apa? Ketika sholat Bapak Ibu wajib baca doa apa? Hah? Doa apa yang wajib dibaca ketika sholat? Doa? Doa mau makan? Enggak mau makan nih. Mau tidur kali. Doa apa, Pak? Al-Fatihah, yaitu doa kan? Doa bacaan. Bacaan apa lagi, Pak, yang wajib dibaca, Pak? Ibu, ketika sholat? Minta ampun ya. Minta ampun. Ketika sholat, kita baca doa apa? Yang wajib kita baca? Al-Fatihah wajib kita baca. Kalau enggak sah. Apa lagi? Doa apa? Doa tahiyat, tasyahud, betul ya? Betul ya? Doa tahiyat atau tasyahud akhir. Bener atau bener sih? Oh, pada lupa. Ya at-tahiyatul mubarakatus sholawatut gitu atau yang lain sejenisnya itu, ya. Itu harus dibaca. Kalau enggak sholatnya enggak sah. Gitu ya. Ada doa-doa yang wajib dibaca ketika sholat. Gitu ya. Nah, itu rukun kauliyah. Rukun fi'liyah, rukun perbuatan apa itu? Ruku, tawaf, ruku, itidal, sujud, itu kan perbuatan semua ya. Ya, berdiri, takbiratul ihram, itu kan rukun fi'liyah, rukun perbuatan. Ya. Berbeda dengan umroh, Pak. Rukunnya itu semua rukun fi'liyah. Rukun perbuatan. Perhatikan tadi. Apa rukun umroh pertama tadi? Niat, Pak. Niat itu perbuatan atau pakai lisan, Pak? Bapak Ibu? Lisan. Kauliah. Kauliyah atau fi'liyah? Yang benar dapat hadiah. Kauliyah. Ayo, niat itu ada di mana? Di bibir atau di hati? Kauliyah. Di Niat hati. itu ada di bibir atau di hati? Di hati. Kalau di hati itu hati mengucap atau hati bergerak bertindak? Mengucap. Emang hati bisa ngomong, Pak? Pak Hendi, aku mau umroh. Ya kan? Dalam hati aja, Pak, dalam hati. Nah, artinya dia tidak bisa diucapkan, betul? Ya, lisan ini usolli fardhu zuhri, ya, labaik Allahumma umratan, ini hanya sebagai penguat saja. Sebagai penguat untuk menguatkan niat kita, ya. Jadi melafadzkan niat itu sesuatu yang sunnah hukumnya, bukan wajib. Tetapi bertindak menyengaja melakukan ibadah itu adanya di hati dan itu perbuatan, Pak. Ibu ya, bisa difahami ya? Halo. Iya, Ibu. Insya Allah. Udah pada ngopi belum? Belum ngerokok nih, Ustaz. Iya, Pak. Garing, Pak ya. Waduh. Masya Allah. Baik, lanjut ya. Jadi niat itu perbuatan, Pak. Itu perbuatan. Maka Bapak Ibu, contoh, saya ngasih ilustrasi. Ada orang berantem sama istrinya. Berantem ya kan. Saya talak kamu. Oh, gitu kan. Oh, berantem, dicerai. Gitu kan.
Terus tiba-tiba malam hari, Pak, itu hujan deras, Pak. Gledek, ceter, angin ribut kemana-mana. Suasana dingin mencekam, Pak, Bapak Ibu. Ya kan? Udah gledek, udah petir, mati lampu. Nah, gitu kan? Tiba-tiba di malam itu, ya kan? Ya kan? Terjadi hubungan. Ya kan? Nah, selesai, ya kan? Selesai paginya, gitu kan? Padahal suami istri belum pernah ngomong rujuk. Ma, saya rujuk ya. Nggak pernah ngomong rujuk. Tapi dia sudah melakukan perbuatan. Ya, perbuatan hubungan suami istri. Ya kan? Dia kan belum berbuat, Pak. Maaf, belum mengucapkan. Ya, tapi karena sudah berbuat, maka semua sudah selesai. Artinya apa? Kembali suami istri lagi. Bisa dipahami nggak ilustrasi ini Bapak Ibu tentang niat? Ya kan? Niat itu memang sesuatu perbuatan. Gitu ya. Baik, kita lanjut. Setelah niat apa? Tawaf. Nah, tawaf 7 pusingan kata Upin Ipin ya. 7 putaran. Tawaf itu pakai perbuatan atau pakai lisan Bapak Ibu? Perbuatan. Perbuatan ya. Oke. Setelah tawaf ngapain kita? Yang ketiga? Sa'i. Sa'i juga dari Safa Marwah. Perbuatan. Setelah sa'i ngapain? Tahalul. Tahalul itu perbuatan atau lisan Bapak Ibu? Perbuatan. Jadi Bapak Ibu, semua rukun-rukun di umroh itu rukun fi'liyah semua. Maka Bapak Ibu, apa kata Rasulullah? Kalau seandainya kita sepanjang umroh tidak membaca doa dan membaca hanya istighfar saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maka umroh kita sah 100%. Apa maksud saya sampaikan Bapak Ibu? Anda nggak usah dipusingin dengan doa-doa. Itu kan. Saya kan nggak bisa baca Quran, Pak. Aduh, doanya panjang banget ya, Pak ya. Aduh, bisa nggak disingkat? Bisa. Apa doanya? Amin. 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 Kata pembimbing, doa apa? Pokoknya amin. Kata pembimbing, amin. Singkat padat. Ya kan? Artinya apa Bapak Ibu? Ada satu ungkapan yang menarik. Kullu harkatin tahazzu dzunub kama tahuzzu asjaru awraqaha. Ya. Setiap gerakan Bapak Ibu, setiap gerakan kita, tawaf 7 kali, sa'i 7 putaran, tahalul itu semua itu kan gerakan semua ya. Apa kata Rasulullah? Setiap gerakan kita akan menggugurkan dosa-dosa kita sebagaimana Allah menggugurkan daun-daun dari rantingnya. Masya Allah ya. Jadi Pak, lelahnya kaki kita, capeknya badan kita untuk tawaf, sa'i, tahalul itu semua akan menggugurkan dosa-dosa kita, Pak. Maka Bapak Ibu sekalian, memang doa itu penting. Tadi ya, kita hafal doa-doa bahasa Arabnya, ya kan? Tapi jauh lebih penting adalah Bapak Ibu sekalian, kita menggunakan doa-doa yang mudah kita pahami saja. Maka nanti insya Allah di asrama haji Bapak Ibu kita akan bahas doa-doa yang mudah difahami saja. Maka kalau kita tidak membaca doa apapun, ya kan? Tidak membaca doa apapun dan hanya membaca Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik, Astagfirullahaladzim wa atubu ilaik sepanjang ibadah umroh, maka umroh kita sudah sah, Pak. Jadi mudah atau mudah? Bapak Ibu jawab. Mudah. Mudah kan? Gitu. Nah, apalagi nanti Masya Allah kita nanti bisa membaca doa-doa yang nanti kita sampaikan nanti Insya Allah. Baik ya. Setelah kita turun tadi ya kita baca doa kan Allahumma antas salam wa minkas salam fahayna rabbana bisalam wa dakhilna jannata darussalam. Ya itu kita baca ketika melihat Ka'bah. Atau ada doa-doa yang lain. Ya silakan, nanti silakan dibaca ya doa. Nah setelah itu Bapak Ibu nanti kita menuju ke arah Hajar Aswad. Oke. Ini yang putih namanya Hajar Aswad. Nah yang bawah ini Bapak Ibu itu ada lampu yang warna hijau. Lampu hijau ini dengan Hajar Aswad ini sejajar. Oke, nanti kita akan praktekkan di asrama haji. Sampai di Hajar Aswad
Bapak Ibu, atau pas lampu warna hijau, tangan kita angkat, kita bilang Bismillahi Allahu Akbar. Apa doanya Bapak Ibu? Bismillahi Bismillahi Allahu Allahu Akbar. Akbar. Dan doanya masing-masing gitu ya. Nanti kita ada alat Bapak Ibu, nanti semuanya menggunakan earphone tersambung dengan HP kita masing-masing. Nanti pembimbing akan membaca doa-doa langsung sampai ke telinga kita masing-masing. Ya. Nanti kita akan praktekkan di asrama haji. Maka pastikan hadir manasik di asrama haji. Yang nggak hadir rugi banget. Itu ya, pastikan hadir ya. Nanti ada alat yang tersambung dengan HP kita, nanti kita colokkan earphone gitu kan. Apapun yang disampaikan oleh pembimbing, oleh mutawif itu terdengar oleh telinga kita. Ya. Setelah itu kita putaran sekali. Ya, doanya bebas. Boleh membaca doa yang lain. Boleh cuman bertasbih atau membaca doa yang lain. Ya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau istighfar astagfirullahaladzim 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 ya, atau baca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu, dan seterusnya. Atau boleh baca doa Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu kan. Atau boleh membaca doa bahasa Indonesia. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim, ya Allah yang Maha Pengampun, ampuni kami ya Allah, maafin segala dosa-dosa kami ya Allah. Dan itu boleh Anda lakukan, semuanya bebas. Bisa difahami Bapak Ibu, sampai kemudian muter ya, nanti ketemu rukun Yamani. Rukun Yamani di sini Bapak Ibu nih. Nah, rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad, doanya satu. Doanya sapu jagat. Apa doa sapu jagat Bapak Ibu? Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai Hajar Aswad satu putaran. Ya. Sampai sini angkat tangan lagi, bilang Bismillahi Allahu Akbar, melakukan putaran kedua sampai seterusnya. Baik, untuk tawaf bisa difahami Bapak Ibu? Ya, ada yang tanyakan sampai sini untuk tawaf? Silakan. Ada Bapak Ibu untuk tawaf? Silakan. Nggak ada ya? Baik, kita kalau nggak ada kita lanjutkan Bapak Ibu ya. Setelah ini kita lanjut Bapak Ibu. Kita sholat di belakang Maqam Ibrahim. Sholatnya 2 rakaat. Rakaat pertama membaca surah Al-Kafirun, yang kedua surah Al-Ikhlas. Setelah itu kita lanjut ke Sofa Marwah. Kita ke Bukit Sofa. Bapak Ibu nanti menghadap kiblat, kita membaca doa sambil angkat tangannya, kita berzikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah la syarikalah, lahul mulku, sampai selesai. Ya. Tadi ada yang kelewat Bapak Ibu, kita baca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah abda'u bima bada'allahu bih. Itu ada doa seperti itu. Nanti di buku panduan ada. Ya. Nanti Bapak Ibu, pembimbing kita akan membaca dan akan mengarahkan kita pula. Nah, Bapak Ibu catat ya, nanti di sofa Anda doa. Ya, Anda doa. Nanti Bapak Ibu pastikan kita doa di situ. Setelah kita membaca takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita menghadap Ka'bah, kita berdoa. Doanya masing-masing. Setelah itu kita baca doa lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita doa lagi. Setelah itu Allahu Akbar, baru kita jalan. Jadi runutannya gimana Bapak Ibu? Kita baca takbir, ya, kemudian kita berdoa, takbir lagi, berdoa, takbir lagi, baru jalan. Mohon izin Bapak Ibu, nanti tolong diingatkan pembimbingnya, ya, kadang-kadang mutawif itu suka jalan duluan. Ya,
suka jalan duluan, ya. Memang tempatnya itu penuh, iya. Tempatnya itu banyak orang, iya. Namanya orang umur ya penuh ya. Nanti harus diarahkan untuk nyari tempat. Anda harus menikmati di Bukit Safa Marwah, doa Bapak Ibu. Itu bukit, Bu, Pak, Bapak Ibu. Itu dulu adalah Bunda kita Hajar, itu ingin mendapatkan karena Allah SWT Zam-Zam. Ya, bukit yang menjadi tanda kebesaran Allah, di mana seorang manusia berharap atas keajaiban Allah SWT, dan itu terbukti Bapak Ibu. Ya, maka jangan pernah Anda tinggalkan doa ketika di Bukit Safa. Sampai Anda jalan Bapak Ibu, nanti di Marwah pun Anda doa begitu. Maka nanti ya tolong sampaikan ya, kadang-kadang mutawifnya itu suka duluan, ya kita ingatkan, nggak apa-apa, kita ingatkan ya, karena kita bukan mencari selesainya, tapi mencari khusyuknya. Ya, kita bukan buru cepat selesai, tapi bagaimana menikmati ibadah. Ya, Bapak Ibu sekalian ya. Nah, nanti kita berjalan Bapak Ibu dari sofa turun, nanti akan ketemu lampu hijau begini Bapak Ibu. Ya. Nanti kita akan doa, ada doanya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram, ada doanya. Nah, dari warna hijau satu ke yang itu yang lain, nanti khusus bapak-bapak lari, ya, lari kecil, agak jalan kencang, ibunya jalan kaki saja, gitu ya, ini ada nih ya, sunnah lari kecil dari bagi pria yang hijau, gitu ya. Nah, sepanjang jalan dari sofa ke Marwah Bapak Ibu doanya bebas. Maka Bapak Ibu mulai malam ini tolong Anda tulis semua doa yang mau Anda baca itu tadi. Oke, kita lanjut Bapak Ibu ya. Inilah denah yang ada. Oke. Nah, ini Bapak Ibu, ini denah yang ada. Ya, ini adalah Hijr Ismail di sini. Ini adalah pintu Ka'bah. Ini adalah rukun Zam-Zam, maaf, Hajar Aswad. Ini adalah Maqam Ibrahim. Ya. Nah, ini Maqam Ibrahim di sini. Ya, dan ini pintunya tinggi sekali Bapak Ibu. Dia setinggi orang dewasa, tangannya seperti ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini di Safa Marwah Bapak Ibu. Safa Marwah itu 400 meter, kebayang ya. Ya, seperti ini polanya. Anda 7 kali putaran, 7 kali 4 berapa? 280 meter ya, hampir 3 kilo Anda jalan kaki, Masya Allah. Ini tol saja. Ya, seperti ini. Baik, selesai tawaf, maaf, selesai sa'i Anda tahalul. Ya, selesai umroh kita. Baik, sampai sini Bapak Ibu. Kalau ada yang tanyakan silakan ya. Sudah jam 9:30. Baik, silakan Bapak Ibu, ada yang tanyakan terkait umroh. Sudah umroh semua tadi ya, tinggal tahalul ya, tinggal botak semua. Silakan ya. Sekian dari saya, nanti kita akan lanjut di pertemuan berikutnya, insya Allah akan lebih mendalam lagi insya Allah. Baik.